Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranda Setiabudi. Oke, yang pertama yaitu konsep dasar Time and Motion Study. Time and Motion Study adalah suatu studi yang mempelajari tentang waktu dan gerakan pada sebuah pekerjaan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tahapan praktikum. Pertama-tama kelompok kami menentukan satu orang sebagai operator yang bertugas merakit Tamiya. Sebagian anggota ada yang mengukur waktu dan sebagian lagi membongkar Tamiya. Kita melakukan perakitan selama 30 kali. Setelah itu menguji keseragaman data. Apabila data tersebut belum seragam, maka dilakukan perakitan lagi sampai data tersebut menjadi seragam. Setelah data seragam, kita menghitung waktu normal, waktu siklus, dan waktu baku. Yang ketiga, menganalisis VTKTK dengan menggunakan video, di mana kita melakukan analisis gerakan tangan kiri dan tangan kanan. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabel, diberi keterangan gerakan dan lambang, serta diberi dengan jumlah waktu. Yang selanjutnya, manfaat Time and Motion Study, yaitu kita bisa mengetahui waktu suatu pekerjaan dan kita bisa membuang gerakan yang tidak efektif. Kita bisa membuat proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien, dan kita bisa membuat pekerja tersebut menjadi lebih nyaman dalam bekerja. Yang terakhir yaitu penerapannya. Sebuah perusahaan membuat stasiun kerja yang baik agar para pekerjanya lebih nyaman dalam bekerja dan bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal. Time and Motion Study bertujuan untuk membuat suatu sistem kerja menjadi lebih efisien dan lebih efektif dengan melakukan pengamatan waktu dan pergerakan terhadap operator kerja. Pada praktikum kali ini saya sebagai operator kerja melakukan perakitan Tamiya dan anggota yang lain melakukan perhitungan waktu satu kali perakitan menggunakan stopwatch yang digunakan untuk uji keseragaman data. Dalam uji tersebut data kami dinyatakan seragam sebanyak 32 kali perakitan dan tidak melebihi batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Dan data kami dinyatakan cukup saat dilakukan uji kecukupan data. Lalu melakukan uji waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Cara menganalisis video dengan cara mengamati video lalu menuliskan pada lembar PTKTK dengan pengamatan tangan kanan, tangan kiri, dan jarak pengoperasian, waktu pengoperasian, dan menuliskan simbol gerakan terbalik ke lembar PTKTK. Manfaat Time and Motion Study yaitu bisa mengetahui gerakan yang tidak efektif, menyederhanakan gerakan-gerakan kerja, dan menetapkan waktu yang efektif untuk pembuatan suatu produk. Penerapan Time and Motion Study dalam dunia kerja yaitu bisa mengelola waktu untuk pembuatan suatu produk. Kita misalkan pada industri jahit, kita bisa mengelola waktu yang efektif untuk pembuatan suatu produk, jarak jangkauan benda, dan allowance time untuk operator. Materi ACC bahan untuk modul Time and Motion Study. Yang pertama adalah konsep dasar. Konsep dasar time study yaitu studi pengukuran waktu dengan mengamati dan mencatat lamanya waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuannya untuk menganalisis waktu yang dibutuhkan. Yang kedua adalah motion study. Studi gerakan yang dilakukan untuk menganalisa gerakan pekerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuannya untuk menemukan apakah ada gerakan yang tidak efektif untuk dihilangkan atau dikurangi. Yang kedua yaitu tahapan perhitungan waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menghitung waktu baku dibutuhkan data waktu normal dan data allowance. Allowance adalah kelembaran yang dihitung yang mempengaruhi pekerja dalam melakukan pekerjaan. Rumusnya yaitu waktu normal dikalikan dengan 100% dibagi dengan 100% dikurangi dengan allowance atau kelonggaran. Yang ketiga yaitu cara analisis video motion study. Setelah dilakukan penelitian motion study menggunakan video, kemudian dilakukan analisis menggunakan beberapa metode yang ada. Metode yang ada yaitu yang pertama simulcharts atau simultaneous motion cycle chart, yang kedua adalah peta-peta kerja atau process chart, yang ketiga adalah peta tangan kanan dan tangan kiri. Yang digunakan dalam praktikum ini adalah peta tangan kanan dan tangan kiri, yaitu sebuah peta yang menggambarkan gerakan tangan kiri dan tangan kanan beserta waktu yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu manfaat time and motion study. Manfaat time study yaitu untuk mengetahui data waktu suatu aktivitas kerja dan untuk mengetahui waktu normal, waktu baku, waktu siklus,
dalam satu pekerjaan. Manfaat motion study yaitu untuk mengetahui gerakan yang tidak efektif dalam satu pekerjaan, kemudian dapat dikurangi atau dihilangkan gerakan yang tidak normal tersebut, yang tidak efektif tersebut. Yang kelima yaitu penerapan time motion study dalam dunia kerja. Ada pembuatan layout, penataan tempat kerja yang efisien dalam waktu dan tenaga. Ada memprediksi waktu penyelesaian kegiatan produksi yang dapat menghasilkan metode yang lebih baik. Time emission study yaitu suatu studi yang digunakan untuk mempelajari atau mencari penggunaan waktu dan gerakan yang efektif dan efisien dalam suatu proses produksi. Tahapan praktikum. Langkah awal yang kelompok kami lakukan yaitu memilih Abdul Rosid sebagai operator. Operator merakit Tamiya, sedangkan anggota yang lain menghitung waktu setiap satu kali perakitan yang dilakukan oleh operator menggunakan stopwatch. Perakitan yang kami lakukan sebanyak 32 kali. Kemudian kami melakukan uji keseragaman data. Uji keseragaman data, kami mendapatkan data yang seragam karena tidak melebihi batas kontrol bawah maupun batas kontrol atas. Lalu kami melakukan uji kecukupan data. Data kami dikatakan cukup karena n aksen kurang dari jumlah n atau jumlah sampel yang kami lakukan. Kemudian kami menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Cara menganalisis video motion study. Langkah awal kami mengamati video tersebut, kemudian menuliskannya dalam lembar analisis PTKTK. Di dalamnya terdapat pergerakan yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri, serta ada waktu pengoperasian, jarak pengoperasian, serta lambang pada gerakan terbalik. Kemudian kami membuang gerakan yang tidak efektif. Manfaat time emission study. Pertama yaitu untuk mengukur waktu standar normal. Kedua, meminimalkan gerakan-gerakan kerja. Ketiga, menentukan kebutuhan mesin atau tenaga. Keempat, mengembangkan sistem dan metode yang baik. Kelima, dapat menentukan keseimbangan antar pekerja. Penerapan time and motion study dalam dunia kerja antara lain: 1. Perusahaan dapat mengukur standar waktu normal yang dibutuhkan dalam setiap satu kali produksi. Kemudian dapat meminimalkan gerakan-gerakan kerja sehingga sistem dan metode pekerjaan dapat semakin meningkat, semakin berkembang. Kemudian hal-hal tersebut dapat melatih operator agar bekerja semaksimal mungkin dalam melakukan pekerjaan. Saya Uli Zulfa Fidaniha dari kelompok 5 NIM D600-180-150. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar motion and time study. Time study adalah pengukuran waktu kerja yang dibutuhkan oleh suatu pekerja secara normal. Sedangkan motion study adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis gerakan-gerakan yang tidak efektif. Tahapan dalam melakukan praktikum yaitu pertama kita memilih salah satu teman kita untuk menjadi operator merakit Tamiya. Setelah itu kita mengukur dari operator tersebut mengukur waktu sebanyak 30 kali. Jika data sudah cukup maka 30 kali saja. Jika belum cukup maka kita menambah sebanyak seberapa mungkin agar data cukup dan seragam. Setelah itu jika udah seragam kita menghitung waktu normal dengan menggunakan rumus. Kita menganalisis video dengan cara memperhatikan tangan kanan dan tangan kiri dengan cara dijeda-jeda agar terlihat gerakan mana yang tidak efektif. Manfaatnya yaitu menentukan kebutuhan tenaga kerja, menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif, dan bekerja menjadi efisien dan efektif. Penerapan bagi dunia kerja itu sangat penting bagi lulusan teknik industri. Digunakan untuk memperbaiki sistem dalam sistem waktu, sistem perakitan, dan lain-lain.